Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa midadika al-jari wajma'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keluarga almarhum al-maghfurlah Kiai Al-Haj Mahrus Ali, yang semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan, dan selalu menampaki jalan orang tuanya sehingga sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah. Hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kita dengarkan tadi bagaimana sebagian syama'il atau sifat dari almarhum. Ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawi." Nabi memerintahkan kepada kita, kalau ada seseorang yang sudah meninggal dunia, dia yang sudah wafat menuju Allah Subhanahu wa taala, sebutkan kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka. Dan ini bukan bentuk ratapan, karena ini merupakan perintah dari baginda Rasul SAW. Disebutkan kebaikannya. Apa tujuannya? Supaya kita ini yang masih hidup mampu untuk menapaki jalan orang-orang yang telah mendahului kita. Dan kalaupun yang namanya manusia yang pasti memiliki kekurangan selain baginda Rasul SAW, maka tutuplah. Jangan engkau buka lagi apa-apa yang kurangan, dan kita lapangkan dada kita untuk memberikan maaf kepada saudara kita tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Anda teringat satu cerita yang pernah disampaikan oleh Imam Sya'rawi. Imam Sya'rawi dalam kitabnya At-Tibyan pernah menceritakan bagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, beliau ini salah satu faqihus sahabah, salah satu merupakan sahabat yang alim, yang tempat pertanyaan apabila terjadi sesuatu masalah di tengah sahabat. Selain Sayyidah Aisyah, selain Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, di antaranya yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Suatu saat beliau tadi itu tengah berjalan melewati satu pasar, kemudian kelihatan satu orang Badui. Orang Badui itu orang Arab kegunungan. Kalau bahasa Al-Qur'annya Arabi orang gunung. Tiba-tiba beliau turun dari kendaraannya dan menaikkan itu Arabi di atas kudanya. Beliau yang berjalan dan beliau yang menuntun kuda tersebut. Orang di sekitarnya bingung, ini kenapa kok bisa seperti ini Sayyidina Abdullah bin Umar? Dan bukan cuma itu, beliau mencopot sorban dan imamahnya. Sorban, imamahnya beliau copot, kemudian beliau pakaikan kepada sang Arabi tadi itu. Diberikan kalung sorban, diberikan imamah di kepalanya, kemudian dituntun oleh Sayyidina Abdullah bin Umar menuju tempat yang akan dituju oleh Arabi tadi itu. Orang sekitarnya bertanya, kenapa beliau berbuat seperti itu? Apa gerangan keistimewaan sang Arabi tadi itu? Ditanya, "Mabaluka ya Abdullah, apa yang terjadi dengan engkau ya Abdullah bin Umar?" Beliau jawab apa? Bahwasanya hada min ba'di birril walidain. Ini merupakan sebagian dari perbuatan aku
aku berbakti kepada orang tuaku. Apa maksudnya? Beliau mengatakan bahwasanya sang A'rabi itu memiliki orang tua. A'rabi ini memiliki orang tua, dan orang tuanya sang A'rabi ini merupakan teman yang pernah menjadi teman dari ayahku Umar bin Khattab. Maka aku, Abdullah bin Umar, berkewajiban untuk menyambung orang-orang yang pernah berteman dengan orang tuaku, karena itu merupakan salah satu bentuk birrul walidain, merupakan salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Maka kita harapkan beliau yang kita kenal dengan penuh kesabarannya menyampaikannya, kita berharap dari keluarganya beliau pun semoga akan muncul orang-orang yang seperti beliau, Kiai Harus Ali. Kita ingat setiap hari Senin malam Selasa ada pengajian di sana. Ada pengajian. Antum perlu tahu kenapa beliau kok rutin menyampaikan pengajian. Bahkan kita dengarkan salah satu cerita dari Habib Muhajir Al-Jufri yang hadir sekarang ini. Beliau bercerita ketika dalam keadaan sakit parah sekalipun beliau tidak pernah meninggalkan untuk ngajar. Tidak pernah meninggalkan. Hadirin yang dirahmati Allah, perhatikan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau pernah mengatakan, Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwasanya dawim ala sima'il mawa'id fa innal qalba idza ghaba 'anna. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Teruskanlah kamu untuk mendengarkan mau'idhah, untuk mendengarkan nasihat, untuk hadir majelis, untuk mengadakan majelis, untuk menyampaikan apa-apa yang engkau miliki. Dan ini yang ada pada diri guru kita Kiai Harus Ali. Dalam keadaan sakit menyampaikan ilmu, menyampaikan sesuatu. Karena kata Syekh Abdul Qadir Jailani, karena fa'innal qalba, sesungguhnya hati manusia itu idza ghaba, jika telah tersesat, maka ania, maka akan buta itu hati manusia itu. Tidak peduli meskipun sesuatu yang haram, yang halal, mau riba, mau renteng, mau ini, tidak peduli. Kenapa? Hati yang mati. Apa sebabnya? Karena dia tidak mendengarkan nasihat yang perlu untuk didengarkan tersebut. Kita lihat dari guru kita radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW, beliau menyatakan bahwasanya idza mata alimun waqa'at zulmatun fi Islam wa la yasudduha illa bitulu'il alimi mithlahu. Dikatakan bahwasanya idza mata alimun, jika ada satu orang alim meninggal dunia, seorang guru, seorang pilihannya Allah, seorang yang ngajar, semisal guru kita sekarang ini meninggal, wafat, maka waqa'at zulmatun fil Islam, di dalam Islam terjadi satu lubang, seolah-olah rumah ada lubangnya. Rumah yang ada lubang tadi itu yang akan membahayakan. Mungkin binatang akan masuk, sesuatu yang membahayakan akan masuk. Artinya kalau dalam Islam ini ada satu orang alim meninggal dunia, wafat, maka ketika itu ditakutkan kita akan berubah, kita akan dalam keadaan tidak benar. Kenapa? Lubangnya ini belum tertutup dan tidak akan hilang kecuali bitului alim mithli, kecuali muncul orang alim semisal orang yang meninggal dunia tersebut. Makanya kita butuh, hadirin, bukan cuma kita butuh orang yang mengerti tentang ilmu hukum, butuh orang yang mengerti dengan berbagai titel. Kita lebih membutuhkan orang alim yang menggantikan guru-guru kita yang sudah kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kiai semisal Kiai Mahfud, kiai semisal Kiai Barizi, semisal kiai guru kita Kiai Harus Ali. Kita butuh orang-orang yang mengerti makna menangis di malam hari, cucuran air mata di malam hari, orang-orang yang tidak memperdulikan keadaannya meskipun dalam sakit tetap istiqomah untuk ngajar. Ini yang kita butuhkan. Maka dalam majelis ini betul-betul kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Kiai Harus Ali kemampuan istiqomah sampai di detik-detik akhirnya dalam keadaan sakitnya, maka kita berharap juga semoga keluarga beliau, anak-anak beliau, murid-murid beliau, pecinta-pecinta beliau
mampu menjadikan figur Kiai Kamus Ali untuk sama di dalam menyampaikan ilmunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin yang terakhir dalam kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, ada seorang alim namanya Asyibli. Asyibli beliau mengatakan bahwasanya waktu arba'ata alafi hadis, aku ini sudah baca 4.000 hadis. Ini bukan zaman kita, hadirin. Kalau zaman kita sekarang ini mau baca hadis tidak repot, di HP sudah bisa melalui aplikasi. Tapi zaman dulu membaca sampai 4.000 hadis. Fawajadtu hadisan wahidan wa khallaitu baqihi. Aku dapatkan satu hadis, yang mana satu hadis ini aku pegang, yang selainnya itu aku cuma baca toh. Yang aku pegang cuma satu dari 4.000 hadis. Li'annani ta'ammaltu fabihi najautu. Dari situ aku mikir, dari hadis ini katanya beliau, aku akan selamat. Wa khalasi, aku akan terbebas dari segala kesulitan. Artinya apa? Kalau kita megang hadis ini, jangan khawatir. Kesulitan apapun, bagaimanapun kesusahan kita, kita akan aman sesuai perkataan Asyibli. Dan beliau juga mengatakan, wa fihi ilmul awwalina wal akhirin. Dalam satu hadis tadi itu ada ilmu orang-orang yang terdahulu dan ilmu orang-orang yang akhir. Apa katanya beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya Asyibli, "Ikmal li dunyaka bi qadri muqamika fiha." Katanya beliau yang pertama, beramallah di dunia sesuai waktumu tinggal di dunia. Berapa kita mau tinggal di dunia, hadirin? 1000 tahun, 2000 tahun? Enggak. Nabi menyatakan ayyamul hasad ummati ma baina sittina wa sab'in. Waktu panen umatku hanya 60 atau 70 tahun, katanya Nabi. 60-70 tahun, kadang-kadang rumahnya sampai 7, hadirin. Fala haula wala quwwata illa billah. Tidak puas, katanya beliau, beramallah untuk dunia sesuai engkau waktu tinggal di dunia. Wa'mal li akhiratik biqadri baqaika fiha, katanya beliau. Dan beramallah engkau untuk perbuatan akhiratmu sesuai bagaimana engkau akan tinggal di akhirat. Kita berangkat haji 40 hari, kita mempersiapkan mungkin setahun, 2 tahun, cuma 40 hari kita meninggalkan rumah. Tapi untuk akhirat, selama-lamanya kita hidup di akhirat, apa yang kita persiapkan? Al-Quran kita, zikir kita, bacaan kita, aurat kita, berapa kita persiapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan katanya beliau yang ketiga, wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Beramallah engkau untuk Allah sesuai kebutuhanmu kepada Allah. Tidak ada orang yang di dunia ini, makhluk siapapun yang tidak membutuhkan Allah, pasti membutuhkan Allah, pasti, tidak mungkin tidak. Maka beramallah hanya untuk Allah sesuai ukuranmu, butuhmu kepada Allah. Kita selamanya akan butuh sama Allah. Lihat Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu, beliau punya toko di pasar, hadirin. Punya toko di pasar. Nah, jadi kita orang punya beda, sama seperti kita. Tapi apa yang beliau laksanakan? Tidak, beliau masuk ke tokonya, buka tokonya, setelah dibuka di tokonya, diberikan semacam keris. Beliau sholat di bedanya 300 rakaat nafil mutlak. 300 rakaat nafil mutlak. Sayyidul Tabi'in, pemimpin para tabi'in, orang pilihannya Allah, Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu. Guru saya Habib Umar ketika menjelaskan tentang masalah ini, katanya beliau apa? Jangankan di pasar, di masjid kita aja yang sholat 300 rakaat sudah ada, hadirin. Tarawih 20 rakaat, kadang-kadang pindah sebelah 8 rakaat. La haula wala quwwata illa billah. Beramallah untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai ukuran butuhmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, katanya beliau, wa'mal linnar biqadri sabrika 'alaiha. Hati-hati. Beramallah, persiapkan untuk neraka. Kalau kamu merasa kuat dengan neraka,
terserah, jangan beramal. Tapi kalau engkau tidak sabar dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bersiap-siaplah untuk menyiapkan tameng kita agar jangan sampai terkena api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan 4 hal ini, katanya beliau, ini cukup menjadi sesuatu yang akan menyelamatkan dirimu dan akan menjadi pembebas dari segala apa-apa yang membuat kesulitan dirimu. Semoga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Maghfur, Kiai Marhus Ali diberikan rahmat oleh Allah, dilapangkan dari kuburannya, dikumpulkan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai setiap waktunya. Beliau menyampaikan hadis Nabi, menyampaikan syariatnya Nabi, dan semoga kita berharap betul dari sisi Allah Subhanahu wa taala putra-putra beliau menjadi putra-putra pilihan yang akan mampu memegang tongkat estafet dari ayah beliau Kiai Marhus Ali. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.